lewat sharing pengalaman iman, perjalanan imamat tahun, kita akan mendengar kisah-kisah inspiratif dari para konfrater yang berpisah. Saudara-saudara, hari ini setelah menyelesaikan pendidikan di seminari Dalian pada tahun 1962, masuk seminari tahun 1955, sebagai angkatan yang ke-5 hasil seminari Dalian, kami lanjut ke novisiat di Dalarol sebanyak 5 orang dari Timur, dan nantinya di sana ada 20 orang dari seminari-seminari lain, Hokeng dan Mataloko, menjadi 25 orang sebagai novis pertama di Dalarol. Proses pendidikan berjalan sampai kami akan mengikrarkan kaul pertama kalinya 15 Agustus 1964. Dan pada waktu itu 3 teman tadi yang kami di Mora dari Timur, mereka kembali pulang kampung. Tinggal saya dan teman saya Pak bin Islam Manehat almarhum dan teman-teman lain dari kedua seminari di atas. Semua proses pendidikan berlanjut sampai akhirnya kami dinyatakan siap dan layak untuk mengikrarkan kaul kekalku pada tanggal 15 Agustus 1969. Dan proses panggilan berlanjut dengan ditabiskan menjadi imam Tuhan pada tanggal 29 Juni 1970 di paroki asal Hati Yesus Kudus Nanguti. Dan awal masuk di sini tahun akhir 74 dan dapat pendapat pertama itu di Neno di sini sebagai pembimbing bruder, dan kebetulan Pater Sives mau dicuti, maka saya diberi oleh regional supaya jadi acting rector Neno. Sudah 1 tahun kita dapat lagi tugas baru untuk tahun 26 itu jadi pastor Proki Nela. Dari Nela ini saya beri kerja dulu, dan Nela saya manggil juga oleh Bremata. Di sini 4 tahun, di sana 3 tahun di oleh Bremata sebagai pastor. Dan dari Bremata ke Betun sebagai deken 3 tahun, 1 masa jabatan. Sudah itu pindah ke Halilulik 3 tahun juga di Halilulik. Satu masa itu sekitar 3 tahun saja. Dari Halilulik saya menuju ke istirahat dulu, ikut Nemi, khusus Nemi, dan kembalinya itu bekerja. Ya, sebelum ke Nemi saya diminta oleh Dewan Konsultores Keuskupan Atambua minta supaya saya menerima tugas berkali untuk di Ekonom dari waktu itu bulan Maret tahun 86. Dari kami yang bergaul pada 8 Januari 1974 itu, kemudian ada banyak teman yang menarik diri, dan kami 9 orang itu dari kelas novisiat asli. Dan kemudian waktu mau tabisan kami ditambah lagi dengan ini Frater Franz Mahuri yang karena sakit maka tertunda dia punya tahun tabisan bersama Pater Carolus Krain yang berulang-ulang dia masuk di bruder, kemudian frater, tapi akhirnya juga menerima tabisan, dan itu kami sama-sama tahun 81 tabisan itu, sehingga seluruhnya kami ada 11 orang. Moto itu memang saya pakai sejak tabisan, kemudian ini pesta perak di Nela ini
dan moto itu tetap, apakah engkau mencintai saya lebih daripada mereka ini. Mengenai tempat tugas, cintaku yang paling pertama dan paling mesra mungkin itu di Provisoke, Maria Dolorosa. Sesudah dari Soe, saya ke Proki Burayan sebagai pastor pembantu untuk Pater Fever menggantikan Romo Pitkelu. Florante di Kalabahi. Dengan apa itu sebagai dosen di Unika dan saya beberapa bulan di Kalabahi. Pulang dari Kalabahi, saya mendapat keputusan untuk sebagai pastor paroki Katedral Kristus Raja Kupang. Harapkan bahwa selesai dari katedral, mungkin saya bisa ditempatkan di Sabu. Tetapi Pater Provinsial waktu itu kasih surat untuk mengikuti kursus Rasulan Kitab Suci di Roma. Saya menerima itu dan kemudian saya dalam ikut kursus itu dan kemudian pulang. Saya pikir mau mulai dengan kegiatan itu kerasulan Kitab Suci. Tahu-tahu saya ditempatkan lagi di seminari sebagai guru 3 tahun. Sudah selesai di seminari, kemudian saya kembali ke sini sesuai dengan perjanjian dari Pater Provinsial untuk mulai dengan kegiatan kerasulan Kitab Suci. Saya ini tertarik masuk seminari hanya karena para sinaris waktu berlibur biasa melatih kor, rosario, berkatekese, dikit wilayah namanya desa Babutin atau Loneke. Dan terutama ketika ada 3 frater muda, yaitu Romo Emmanuel Hane, Marcel Seran, dan Pak Alistai yang sekarang ada di Tuguneno. Mereka begitu berfoto begitu bagus, melatih kor begitu bagus, sehingga saya dalam hati, saya kalau jadi sinar juga Pater Heren, saya bisa sekarang kor, bisa bernyanyi, bisa berlatih. Dan jawabannya benar sampai saat ini. Dan terakhir, di tempat ini saya mengundang konferensi sekalian. Tanggal 25 September ini ada para Indonesia suku saya di Lobek. Amin. Amin. Kira itu saja. Seangkatan kaum 40 tahun ini, kami sekali lagi mengucapkan lipat terima kasih kepada Profesor Dewan dan juga konferensi sekalian atas kebersamaan kita selama ini. Kebetulan saja saya dipercayakan oleh teman-teman. Kemarin kita waktu pertama Pater John tidak masuk di Pater Rasteme, Pater Rasteme tidak. Kamu baru pulang reuni itu pasti masih ada bekas yang cukup hangat untuk dibagikan. Akhirnya kesepakatan tadi malam menunjuk saya untuk membagikan pengalaman bersama. Kebetulan baru bulan lalu kami mengadakan reuni di lokasi sepeda baru di Tanimbar. Dari kami oleh kami untuk kami sendiri dan sharing yang dalam pembagian tentang kaul-kaul dan tantangan hidup dewasa ini dibawakan oleh teman Pater John Dewan sendiri. Kami lain sebagai pendengar. Lalu pengalaman pastoral di paroki mestinya Pater Rasteme, tetapi pada waktu itu tidak berhalangan karena yang namanya imam baru ada di paroki pada waktu itu. Lalu pengalaman berpastoral di bidang katedral Pater Domileki menyajikan sepanjang 1 hari dalam refleksinya untuk kami semua. Dan pengalaman luar negeri yang mestinya dibawa oleh Pater Lazarus Tuaniro, tetapi dia juga berhalangan.
Lalu saya dipercayakan untuk misi orang kecil observer put the last the first, tapi karena yang lain tidak, maka percayakan sama jadi koordinator lagi teman pandu kami semua, nanti bisa cari kita masing-masing. Lalu yang menyenangkan lagi, ketika kaul pertama Pak Supir General hadir untuk menerima kaul pertama waktu itu. Penerimaan juga menyenangkan, perjalanan menyenangkan. Memang ada votasi, ada teman yang tetap bertahan, ada yang keluar. Saya ada teman mengatakan kita dalam komunitas itu teman boleh teman tapi curiga jalan terus. Nah, tapi tidak apa-apa, itu hanya bahasa komunikatif dalam persaudaraan yang membuat kami tetap kompak dan maju terus sampai dalam kaul kekal dan habis diutus ke Pulau Timur atau Provinsi Timur. Kami ada 4 orang. Partai Prasteme, Partai John Lewat, Partai Dominikus Sedeki, dan Partai Peter Batamasa sendiri. Dan kami berempat masih utuh sampai sekarang, masih bertahan sampai sekarang. Lalu pengalaman yang menggembirakan lainnya itu bahwa kita menjadi imam pertama itu betul-betul macam bahagiakan sekali, menggembirakan sekali. Tetapi kami melihat di balik itu ada kekuatan yang tetap menghantar kami untuk tetap aware, sadar bahwa kami ini dipanggil, ditabiskan, dan ada purpose, ada maksud apa? Kenapa kita ditabiskan? Pasti ada tujuan, ada maksud. Dan itu yang membuat kami tetap bertahan, penuh kegembiraan, penuh sukacita. Jadi tabisan itu sendiri tetap menjadi satu modal yang menggembirakan kami, meskipun di saat-saat kering, saat-saat sepi, saat-saat terasing dari kebersamaan seperti yang kita alami sekarang. Ini situasi yang mengembirakan. Dan ada pengalaman-pengalaman indah bagi teman-teman sekalian yang bertugas di lapangan keputusan masing-masing. Itu tetap menyenangkan, membuat kami tetap bertahan. Yang pertama saya mau katakan bahwa jadi juga tidak juga jadi. Dan itu berdasarkan awal panggilan saya dan menelusuri itu sejak di Leiden Road dan mengambil keputusan. Yang pertama, sebagai orang Katolik, kita hayati hidup iman Katolik ini pada macam-macam panggilan. Ada yang di awam, di rumah tangga, ada yang tidak menikah, ada yang di pekerjaan dan pengabdian serta profesi tertentu, ada yang biarawan-biarawati, biara ini dan biara itu, ada yang rohaniwan, pastor di keuskupan ini dan di keuskupan itu. Dan sejak SMP saya telah menyadari ini, dan di KPP Semeroken saya menegaskan dan memilih saya akan menjadi orang SPD. Dan sepanjang perjalanan di formasi SPD saya tetap menggumuli ini. Kalau jadi pastor maka panggilan pilihan Katolik lain tidak sebagai awam, tidak sebagai biara lain. Kalau saya memilih rumah tangga atau biara ini, maka dengan sendirinya saya tidak jadi biarawan SPD dan pastor di SPD. Dan ternyata sepanjang perjalanan hidup di formasi, Tuhan melihat pertimbangan dan kesediaan untuk mencari jawab di mana saya akan menjalani diri saya sebagai seorang beriman. Banyak tempat di provinsi ini, di keuskupan dan keuskupan, di beberapa paroki. Paroki pertama di Pempui, kedua di Putaen di pedalaman TTS, ketiga di Noelmina dan keempat di Tofa, Malafa. Menyatukan 3 poin tadi dengan satu pernyataan ini biarawan misionaris SPD. Saya mencatat 4 poin di sini. Yang pertama, kalau pertama untuk kekal. Seluruh masa novisiat itu mempersiapkan kita untuk tahun pertama itu
intinya menurut Pater Yan Chua Tuhan almarhum, kita kaul pertama untuk kekal. Karena itu sekarang kami berada di sini sebagai bagian dari kaul pertama untuk yang kekal. Yang kedua, bermisi untuk misi. Dalam semangat kaul pertama untuk kaul kekal sebagai SVD, tekanan dalam kapitel-kapitel itu kita bermisi untuk misi. Misi ini seperti yang sudah dijelaskan dari tahun ke tahun baik dalam spiritualitas maupun dalam karisma atau ya karisma tarekat itu selalu luas, dari baik dalam dalam teritori maupun dalam semangat atau dalam spiritnya. Intinya bahwa kita bermisi untuk misi, dan kami yang berada di sini ada yang sudah di Afrika, bermisi untuk misi di Afrika, Pater Daniel, ada yang bermisi untuk misi di Amerika Latin, Pater Yeremam Sigan pernah di Kuba. Fidel Castro itu Kuba. Itu provinsi Meksiko. Lalu ada Pater Roni, penempatan pertama di sini, mengalami misi juga di Filipina. Kami bermisi untuk misi. Ada Bruder Anton Lau yang bermisi di sini. Ada Pater Yosepura yang bermisi untuk Timor. Dan saya sendiri, saya 13 tahun bermisi di Provinsi Jawa, dan sejak tahun 2018 saya bermisi di provinsi ini. Tapi konteksnya dimanapun kami berkarya memang bermisi untuk misi. Rohnya adalah kaul pertama untuk kekal. Dan dengan adanya saya masuk SVD, mata terbuka bahwa ternyata ada SVD, ada hidup biarawan. Makanya sampai saat ini ya di kampung saya itu sedang nama SVD itu sudah bergabung di kampung saya, di desa saya. Dan saya orang pertama yang masuk jadi biarawan, orang pertama di desa saya. Jadi saya untuk ini bahwa inilah pengalaman yang sangat menggembirakan.